Pemirsa, Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif bersama Badan Penyelenggaraan Jaminan Produk Halal atau BPJPH berkolaborasi dalam mempercepat kepemilikan sertifikat halal untuk produk makanan dan minuman di 3.000 desa wisata di Indonesia. Sertifikasi halal ini diharapkan dapat mendorong kualitas produk-produk ekonomi kreatif tanah air. Kemenparekraf bersama Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal atau BPJPH meluncurkan program sertifikasi halal produk makanan dan minuman yang dilaksanakan secara virtual. Melalui program yang bertajuk Wajib Halal Oktober 2024 ini, Kemenparekraf dan BPJPH akan mempercepat kepemilikan sertifikasi halal bagi produk makanan serta minuman di 3.000 desa wisata yang tersebar di seluruh Indonesia. Dan untuk desa wisata kami siap dengan pendampingnya yang sudah tadi diupayakan, dan tentunya kami akan terus mensosialisasi agar kegiatan pariwisata ini halalan, thayyiban dan mubarokan, halal, thayyib dan juga membawa unsur-unsur kebaikan dan kesejahteraan dan keadilan. Kita di bulan Juni, Juli dan Agustus kita melakukan mitigasi terhadap pelaku usaha yang belum juga atau kita memberikan kesempatan terakhir pada Juni, Juli, Agustus untuk mendaftarkan sertifikasi halal. Melalui program ini diharapkan Indonesia menjadi destinasi wisata halal nomor 1 di dunia. Dari Jakarta, Fakih Satrio, iNews melaporkan. Kita ke informasi lain, pemirsa, seorang ibu rumah tangga di Gresik, Jawa Timur harus berurusan dengan polisi, berpura-pura dirampok dan membuat laporan palsu. Alasannya, pelaku membutuhkan uang untuk membayar utang dan menyembunyikan persoalan dari suaminya. Seorang ibu rumah tangga, AS, 24 tahun, melapor ke polisi karena menjadi korban perampokan di rumahnya di Desa Suci, Kabupaten Gresik, Jawa Timur. Korban bahkan menunjukkan sejumlah luka di tangan dan wajahnya. Korban mengaku kehilangan ponsel dan perhiasan senilai 30 juta rupiah. Namun ternyata laporan tersebut hanya karangan belaka. Usai melakukan olah TKP dan mengecek kamera pengawas, polisi tidak menemukan sosok yang mencurigakan. Hal serupa juga disampaikan saksi mata di lokasi. Usut punya usut, laporan palsu dibuat pelaku untuk membayar utang pada seseorang dan menyembunyikan persoalannya dari sang suami. Harta yang dilaporkan dirampok ternyata digadaikan pelaku. Luka di wajah dan tangan juga bukan ulah perampok. Jadi ternyata handphone yang hilang tersebut dan perhiasan yang hilang tersebut merupakan barang-barang yang dijual sendiri oleh korban di Penggadaian. Ya, karena korban memiliki masalah pribadi dengan seseorang di luar sana. Dan untuk hasil uang yang hasil penggadaian tersebut itu diberikan kepada orang yang memiliki masalah pribadi dengan korban sendiri. Ada 2 gelang dan 2 cincin sebenarnya tidak hilang atau dijual orang. Namun saya jual sendiri dan hasil uang itu saya berikan kepada seseorang yang terkait masalah pribadi dengan saya. Untuk luka yang saya alami itu benar terjadi adanya, namun tidak ada kaitannya dengan laporan yang saya buat. Polisi mendalami kasus ini dan belum menahan pelaku. Meski demikian, pelaku terancam dijerat pasal 220 KUHP tentang laporan palsu dengan hukuman 1 tahun 4 bulan penjara. Dari Gresik, Jawa Timur, Agus Ismanto, iNews melaporkan. Diduga tersangkut kasus penggelapan sepeda motor, rumah pedangdut Via Valen di Sidoarjo, Jawa Timur digeruduk warga. Warga meminta pertanggungjawaban keluarga Via Valen terkait dugaan penggelapan motor yang dilakukan sang adik kandung Via Valen. Belasan warga mendatangi rumah artis Via Valen di kawasan Kalitengah, Tanggul Angin, Sidoarjo, Jawa Timur. Warga hendak meminta pertanggungjawaban kepada adik Via Valen, yaitu Raffi, yang diduga menggelapkan sepeda motor milik seorang warga bernama Adit. Raffi diduga meminjamkan sejumlah uang kepada Adit dengan jaminan sebuah sepeda motor. Namun saat Adit ingin mengembalikan uang dan mengambil motor jaminan, ternyata motor sudah tidak ada. Sementara Raffi juga sulit dihubungi dan tidak berada di kediamannya. Saat dikonfirmasi oleh pihak kepolisian, Raffi dan keluarga ternyata sedang berada di Surabaya.
Iqbal ini, Mas Adit ini gadis sepeda motor kepada saudara Raffi. Jadi janji waktu itu diambil 2 bulan dan ketika mau diambil belum sampai 2 bulan, hanya 1 minggu ketika motor itu mau diambil, motor itu sudah tidak ada. Nah, setelah itu Mas Adit datang ke rumahnya saudara Raffi, tapi tidak disambut dengan baik. Yang pertama itu. Yang kedua, Mas Raffi sendiri itu sudah tidak ada di rumah. Sudah kami bisa berkoordinasi, ternyata beliaunya ada di Surabaya, satu keluarga. Menurut informasi sudah perjalanan ke sini, nanti kita adakan mediasi. Kalau memang tidak ada ditemu, silakan rekan-rekan dari Aliansi ARS Sidoarjo melaporkan, kami akan tindak lanjuti. Kuasa hukum korban telah mengirimkan somasi ke keluarga Via Valen namun belum ada tanggapan. Korban mengancam akan melaporkan kasus dugaan penggelapan sepeda motor yang dilakukan adik kandung Via Valen ke polisi jika tidak ada iktikat baik.